Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali ya, walaupun teman-teman masih berpuasa ya, masih tetap semangat. Oke, sudah siap hari ini mau belajar? Sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini pada kegiatan pesantren kilat, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan teman-teman semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih teman-teman kelas 4 ya ini ya. Oke. Supaya semangat, yuk kita tepuk-tepuk dulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau sudah siap bilang hore. Hore! Kalau kau sudah siap bilang hore. Hore! Kalau kau sudah siap mari kita lakukan. Kalau kau sudah siap bilang hore. Hore! Kalau kau sudah siap bilang oke. Oke! Kalau kau sudah siap bilang oke. Oke! Kalau kau sudah siap mari kita lakukan. Kalau kau sudah siap bilang oke. Oke! Wah, semangat sekali ya. Oke teman-teman, hari ini pada kegiatan pesantren kilat ini materi kita masih sama dengan pesantren kilat hari pertama. Materinya tentang apa ya teman-teman? Siapa yang masih ingat? Betul sekali, materinya adalah tentang ulul azmi. Ya, namun sebelumnya Bu Yani bertanya dulu, pengertian dari ulul azmi, siapa yang masih ingat yuk? Yuk, siapa yang masih ingat pengertian dari ulul azmi? Betul ya, terus? Oke Mas Tiaga, nabi yang memiliki kesabaran lebih dari nabi-nabi yang lain. Ada lagi? Ada lagi? Gelar yang diberikan kepada nabi yang diberikan kesabaran yang sangat tinggi. Ya betul, kita beri tepuk tangan untuk Mas Tiaga dan Mas Dava. Hebat. Iya betul sekali. Jawaban dari Mas Tiaga dan Mas Dava itu betul sekali. Ulul azmi adalah sebuah gelar yang diberikan kepada beberapa nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Apakah semua nabi mendapatkan gelar itu? Tidak. Ada berapa nabi yang mendapatkan gelar tersebut?
Coba kita sebutkan. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Betul sekali. Nah, kemudian ada berapa nabi yang wajib kita ketahui? 25. Ya, dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, yang termasuk ke dalam golongan ulul azmi hanyalah 5. Hebat, semuanya sudah bisa. Bu Eri tuliskan di sini supaya teman-teman bisa selalu mengingatnya. Bu Eri menggunakan kata apa? Bu Eri menggunakan kata mimim, ya. N, huruf N yang pertama kita gunakan untuk Nabi Nuh alaihi. Huruf I yang kedua kita gunakan untuk Nabi siapa? Betul, Nabi Ibrahim alaihi. Selanjutnya adalah M. M kita gunakan untuk Nabi Musa, betul. Nabi Musa alaihi salam. I selanjutnya kita gunakan untuk Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu adalah kelima nabi yang termasuk golongan ulul azmi. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan tentang ciri-ciri dan sifat ulul azmi. Apa saja yang sudah teman-teman pelajari? Yang pertama, yuk. Ciri dan sifat. Yang pertama apa ya? Sifat yang dimiliki oleh ulul azmi ini sabar. Oke, yang pertama adalah memiliki kesabaran. Oh iya, kesabaran yang yang luar biasa. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ya, sabar dan tabah ya. Kemudian memiliki berdakwahnya lebih lama tidak? Iya, memiliki lama waktu berdakwah. Ini lebih lama daripada nabi yang lain. Kemudian apalagi teman-teman? Memiliki tekad, betul, memiliki tekad atau semangat ya. Memiliki tekad yang besar. Tekad yang besar. Selanjutnya apalagi? Memiliki cobaan dan ujian yang lebih besar. Ya. Memiliki cobaan dan ujian. Oke. Nah, dari kelima rasul dan nabi ulul azmi ini, masing-masing itu memiliki mujizat yang diberikan oleh Allah. Yuk, coba kita bahas satu persatu ya. Nabi Nuh. Allah memberikan mujizat kepada Nabi Nuh berupa apa ya? Oh iya, Nabi Nuh itu berupa kapal yang sangat besar. Ya, yang dapat melindungi kaum Nabi Nuh dari bencana banjir. Kemudian ada Nabi Ibrahim. Mujizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Betul, selamat dari kobaran api yang menyala, ya, yang panas sekali. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh siapa? Raja yang sangat kejam, namanya adalah Raja Namrud. Kemudian Nabi Isa, Nabi Musa dulu. Nabi Musa adalah mujizatnya, betul, dapat membelah lautan dengan menggunakan apa? Tongkat.
tongkatnya. Dan tongkatnya itu juga bisa berubah menjadi ular. Oke, selanjutnya adalah Nabi Isa. Mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Dapat menyembuhkan orang yang buta. Oke, betul. Selain itu, mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu waktu kecil, waktu masih bayi itu dapat berbicara, melindungi ibunya ketika ibunya itu difitnah oleh orang-orang. Nabi Isa ini dapat menjawab pertanyaan dari orang-orang yang telah memfitnah ibunya. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah dapat membelah bulan, serta Nabi Muhammad mendapatkan wahyu berupa apa? Berupa Al-Quran ya, kitab suci yang selalu kita baca ya. Kita baca setiap hari. Nah, teman-teman, pada pesantren kilat hari pertama kemarin kita sudah membahas tentang Nabi Nuh ya. Nah, hari ini yang akan kita pelajari adalah kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang sudah tahu kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Belum? Mau mendengarkan? Oke deh. Ya Bu Erni jelaskan kisah Nabi Ibrahim. Bu Erni pakai dongeng ya hari ini ya. Ya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah masyarakat yang sangat kufur, yang sangat musyrik. Ya, Nabi Ibrahim tinggal di daerah timur Turki. Pada saat itu bernama Babilonia. Usia Nabi Ibrahim adalah 175 tahun. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Bernama siapa? Azar. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Ayahnya Nabi Ibrahim bekerja sebagai pembuat patung atau disebut dengan berhala. Nah, pada saat itu, pada tahun kelahiran Nabi Ibrahim, kerajaan itu dipimpin oleh raja yang sangat kejam. Raja yang sangat kejam, raja yang sangat kufur sekali. Dia bernama Raja Namrud. Nah, pada saat Nabi Ibrahim akan dilahirkan, Raja Namrud itu membuat peraturan. Apa peraturannya? Peraturannya adalah setiap bayi laki-laki yang lahir harus segera dibunuh tanpa terkecuali. Kenapa demikian? Kenapa? Kok bisa Raja Namrud itu sangat kejam, mau membunuh setiap bayi yang lahir, yang laki-laki, yang berjenis kelamin laki-laki? Kenapa harus dibunuh? Kenapa? Ada yang tahu? Karena pada saat itu Raja Namrud itu sedang ketakutan bahwa kerajaannya itu akan terancam. Raja Namrud tidak bisa berkuasa lagi pada saat itu karena kehadiran seorang laki-laki. Dan nanti kita akan tahu siapa bayi laki-laki itu. Ya, nanti ada ceritanya. Oke, penasaran? Penasaran tidak? Nah, oke. Nah, pada saat Ibu Ibrahim sudah mulai sakit perutnya, sudah mau melahirkan Nabi Ibrahim, mendengar berita dari Raja Namrud bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh, Ibu Ibrahim merasa sedih, merasa takut. Padahal Ibu Ibrahim segera melahirkan Nabi Ibrahim. Sehingga Ibu Ibrahim itu segera keluar dari kerajaan.
dan mencari tempat yang dirasa aman. Ya, dan tempat itu adalah sebuah gua yang tidak pernah sekalipun dikunjungi oleh siapapun. Di dalam gua itu, Ibu Ibrahim melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Nabi Ibrahim. Karena ketakutannya ibunya, ya, ibunya Nabi Ibrahim, ketakutannya nanti ketahuan oleh Raja Namrud dan Nabi Ibrahim bisa dibunuh, maka Ibu Ibrahim itu menyembunyikan kelahiran Nabi Ibrahim. Ya, di dalam gua itu bayangkan, ketika Ibrahim kecil di dalam gua sendirian, ibunya harus pulang untuk beberapa hari. Kasihan tidak? Di dalam gua, bayi yang sangat kecil itu ditinggalkan oleh ibunya. Ya, beberapa sekali ibunya datang untuk menengok Nabi Ibrahim. Ibunya sangat sedih sekali saat itu harus meninggalkan Nabi Ibrahim. Kalau dibawa nanti ketahuan oleh Raja Namrud. Kalau ditinggalkan ibunya takut akan takut Nabi Ibrahim itu nanti dimakan binatang buas. Nah, datanglah pertolongan dari siapa? Dari Allah. Lagi-lagi Allah memberikan pertolongan dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim ditinggalkan oleh ibunya, Nabi Ibrahim itu kelaparan. Dan Allah membantunya dengan apa? Ini ibu jarinya dihisap oleh Nabi Ibrahim dan keluarlah air yang rasanya manis seperti madu. Tuh, kasihan enggak? Kasihan sekali, tidak ada ibunya. Nabi Ibrahim menghisap jarinya sendiri, keluar air yang rasanya sama seperti madu. Nah, ketika ibunya datang menjenguk, kagetnya luar biasa ibunya. Ternyata Nabi Ibrahim itu masih hidup di dalam gua itu dan tumbuh seperti bayi yang lain. Ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bisa tumbuh besar. Setelah besar, Nabi Ibrahim itu sudah mulai pandai, ya, sudah mulai cerdas. Kemudian Nabi Ibrahim itu juga diberikan kelebihan oleh Allah berupa kecerdasan. Beliau mulai berpikir, siapa sebetulnya yang menciptakan alam semesta ini? Siapa ya? Nah, Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada orang tuanya, ke ibunya dan ayahnya. Pada saat itu ayahnya itu pembuat patung, ya, dan ayahnya itu masuk ke golongan, betul sekali, golongan orang-orang kafir pada saat itu. Nabi Ibrahim mulai bertanya, mulai penasaran, siapa sebetulnya yang menciptakan alam semesta ini? Dengan jawaban dari orang tuanya, Nabi Ibrahim itu belum puas, belum percaya. Sehingga semakin besar dan kecerdasannya semakin bertambah, Nabi Ibrahim mulai mencari tahu tentang siapa pencipta alam semesta ini sebetulnya. Ketika malam hari Nabi Ibrahim melihat bulan, Nabi Ibrahim bertanya, apakah itu Tuhanku? Tapi di pagi hari bulannya sudah menghilang. Oh, berarti itu bukan Tuhanku, karena di siang hari bulan itu menghilang. Di pagi hari matahari muncul. Nabi Ibrahim bertanya lagi, apakah itu Tuhanku? Ternyata di malam hari matahari itu juga menghilang. Melihat bintang, melihat semuanya itu menghilang. Nah, berkat kecerdasan yang diberikan oleh Allah, maka Nabi Ibrahim dapat memiliki keyakinan bahwa Allah lah, Tuhan lah yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian Nabi Ibrahim berusaha untuk mengajak ibu dan ayahnya, orang tuanya, serta masyarakat Babilonia pada saat itu memberitahu bahwa yang betul adalah yang menciptakan alam semesta ini adalah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukanlah berhala-berhala yang mereka sembah. Tetapi pada saat itu masyarakat dan Raja Namrud serta orang tuanya tidak ada yang percaya, sama sekali tidak ada yang percaya. Suatu ketika Raja Namrud sedang pergi dengan masyarakat yang lain, Nabi Ibrahim datang ke tempat yang ada yang banyak berhalanya, tempat sesembahan mereka didatangi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Betul, menghancurkan berhala-berhala, dihancurkan. Der, hancur semuanya. Dan Nabi Ibrahim masih menyisakan satu berhala yang paling besar. Dan mengalungkan kapaknya di leher patung tersebut. Ketika Raja Namrud dan pasukannya datang, jreng. Apa yang dilakukan Raja Namrud? Wah, marahnya bukan kepala, bukan main marahnya, marah sekali. Siapa yang sudah menghancurkan berhala-berhalaku? Nah, siapa? Tidak ada yang berani menjawab. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, yang menghancurkan itu adalah Ibrahim. Ibrahim dengan tenang menjawab, yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah patung itu. Coba perhatikan di patung itu. Ada apanya di lehernya? Ada kapaknya. Pasti dia tuh yang membunuh patung-patung ini. Pasti dia yang sudah menghancurkan patung-patung tersebut. Raja Namrud menjawab, tidak mungkin. Patung-patung ini tidak bisa bergerak. Patung-patung ini tidak bisa melakukan apapun. Tidak bisa melakukan sesuatu. Mustahil jika patung-patung ini dapat menghancurkan patung-patung yang lain. Lalu Nabi Ibrahim menjawab bagaimana? Nabi Ibrahim, bagaimana? Oh iya betul, kenapa kau menyembahnya? Lalu kenapa? Patung-patung itu tidak bisa, kalian tahu kalau patung-patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa menyelamatkan kalian. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja patung itu tidak bisa. Bagaimana mungkin patung itu menjadi penyelamat kalian semua? Mendengar jawaban Nabi Ibrahim, Raja Namrud tambah marah. Marah lagi, ya. Nah, setelah itu Raja Namrud dan pasukannya segera memberi hukuman kepada Nabi Ibrahim. Hukumannya adalah Nabi Ibrahim harus segera dibakar hidup-hidup. Nah, kalau kalian seperti itu udah merasa takut tidak? Takut ya? Iya takut. Tetapi Nabi Ibrahim tanpa rasa takut, Nabi Ibrahim siap untuk menerimanya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu tahu bahwa Allah itu akan segera menyelamatkannya. Allah tidak akan membiarkan Nabi Ibrahim terbakar. Ketika Nabi Ibrahim sudah mulai dipasangnya apa? Diikat ya. Diikat kemudian dibakar dengan api yang sangat menyala. Kemudian malaikat mulai ingin sekali membantunya. Sampai malaikat itu berkata, jika Allah mengizinkan saya untuk memberikan hujan, pada saat itu akan saya lakukan untuk mematikan api tersebut. Tetapi pertolongan Allah lebih cepat daripada malaikat-malaikat tersebut. Allah menjadikan apa? Iya, Allah menjadikan api menjadi dingin, tidak panasan. Nabi Ibrahim tidak merasakan panas apapun sama sekali. Seperti kita masuk ke dalam air ya. Tidak merasakan panas sama sekali. Iya. Ketika api mulai padam, Nabi Ibrahim dengan gagahnya keluar dari api dengan selamat. Tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada yang luka satupun. Ya, lagi-lagi Allah memberikan
pertolongan dan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Oke, tuh setelah dibakar. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim dibakar? Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa setelah mendapatkan hukuman dari Raja Namrud. Nabi Ibrahim tetap semangat dalam berdakwah menyebarkan agama Allah. Ya, tetap semangat Nabi Ibrahim. Tidak berputus asa. Ya, oleh ayahnya yang bernama Azar itu, "Wahai Ibrahim, jika kamu masih mau berdakwah ya tentang agamamu, maka pergilah kamu dari kota ini." Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya. Ya, karena Nabi Ibrahim itu masih tetap berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam, agama Allah. Oke, cerita kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, setelah tadi Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dan tidak apa? Tidak terbakar karena bantuan dan pertolongan serta keselamatan dari Allah, ya. Maka Nabi Ibrahim itu sudah mulai diusir oleh orang tuanya. Ada beberapa masyarakat yang mau mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, tetapi Raja Namrud serta ayahnya Nabi Ibrahim tetap tidak mau mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim pergi ke sebuah kota yang bernama Baitul Maqdis, Palestina. Nah, di Baitul Maqdis Palestina, Nabi Ibrahim bertemu dengan seorang wanita yang cantik jelita yang bernama Siti Sarah, dan Siti Sarah menjadi istri dari Nabi Ibrahim. Ya. Setelah menikah berpuluh-puluh tahun, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah belum dikaruniai seorang anak. Sehingga Siti Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk segera menikahi wanita lain yang bernama Siti Hajar. Siti siapa teman-teman? Iya. Setelah menikahi Siti Hajar, Nabi Ibrahim segera diberikan putra, dan putranya Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar bernama Nabi Ismail. Nah, itu putra dari Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Setelah Nabi Ismail lahir, kemudian menjadi perasaan yang tidak nyaman oleh Siti Sarah. Siti Sarah setelah Nabi Ismail itu lahir, beliau itu mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Nabi Ismail. Mulai resah, mulai cemburu kepada Nabi Ismail karena Nabi Ibrahim itu sangat sayang sekali terhadap Nabi Ismail. Nah, karena ketakutan dari Nabi Ibrahim, Siti Sarah mulai tidak nyaman dengan Siti Hajar dan Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Siti Sarah bahwa tidak perlu kau menyakiti Siti Sarah dan Siti Hajar dan Ismail. Biar saja saya yang akan menanggung sakitnya itu. Jadi Nabi Ibrahim itu akhirnya berkhitan, ya, agar Siti Sarah itu tidak menyakiti Siti Hajar dan Ismail. Begitu ya, Nabi Ibrahim segera berkhitan dan membawa Siti Hajar dan Ismail kemana? Ke Mekah. Ya, ke Mekah. Itu juga atas perintah siapa? Atas perintah Allah. Segera Siti Hajar dan Ismail dibawa ke sebuah padang yang sangat padang tandus yang tidak ada penghuninya sama sekali, tidak ada orang di situ, tidak ada tumbuhan, tidak ada air. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim berdua di sebuah tempat yang tandus seperti itu. Gersang, tidak ada air, tidak ada tumbuhan. Namun Siti Hajar menerimanya dengan ikhlas karena
Siti Hajar tahu bahwa itu adalah apa? Perintah dari Allah. Nah, kemudian ketika Ismail dan Siti Hajar ditinggal, Ibrahim meninggalkan dengan penuh kesedihan, berat hati, namun harus dilaksanakan karena itu adalah perintah Allah. Ya. Di sebuah tempat yang gersang, tidak ada apa-apa, Nabi Ismail itu mulai merasakan kelaparan. Siti Hajar lari dari Bukit Sofa ke Marwah untuk mencari air, namun tidak menemukannya. Ya. Dengan hentakan kaki Nabi Ismail keluarlah air yang memancar dari dalam tanah, dan air itu sekarang diabadikan menjadi sumur Zam-Zam. Di mana itu? Di kota Mekah, ya, tempat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Nah, sampai di situ Nabi Ibrahim kembali pulang menemui istri pertamanya yang bernama Siti Sarah. Dan Nabi Ibrahim tetap memikirkan Ismail dan istrinya yang bernama Hajar. Bagaimana kehidupannya, bagaimana kehidupan Ismail. Setelah Ismail tumbuh besar, Nabi Ibrahim mulai kangen sama istri dan anaknya. Akhirnya Nabi Ibrahim berangkat untuk menemui istrinya dan Nabi Ismail, ya, istrinya yang bernama Hajar dan Nabi Ismail. Wah, betapa kagetnya Nabi Ibrahim dulu waktu ditinggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar itu di tempat yang sangat gersang, tidak ada apa-apa. Sekarang sudah banyak sekali penduduknya, sudah banyak sekali orang-orangnya, sudah banyak sekali tumbuhan-tumbuhannya, airnya juga sudah melimpah, ya. Iya. Kemudian setelah bertemu, cobaan itu datang lagi. Baru sebentar Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail, ya, Nabi Ibrahim mulai mendapatkan cobaan dari Allah. Yaitu berupa apa? Nabi Ibrahim itu diperintah lagi oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Apakah dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, dan Nabi Ismail apakah berat hati? Tidak. Nabi Ibrahim itu adalah anak yang soleh terhadap ayahnya, ya. Anak yang soleh dan mau menerima cobaan tersebut, karena Nabi Ismail itu tahu bahwa itu adalah perintah dari Allah. Segera Nabi Ismail dibunuh oleh ayahnya, bukan dibunuh, disembelih karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditutup sambil mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sambil mengucapkan takbir. Ya, sambil mengucapkan takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Segera malaikat mengambil Nabi Ismail dan digantikan menjadi seekor domba. Subhanallah. Lagi-lagi cobaan yang diberikan Allah, Nabi Ibrahim bisa melewatinya dengan tabah, ya, dengan sabar, dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Nah, kemudian setelah itu apa lagi, teman-teman? Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang yang bertanggung jawab, menjadi seorang yang tidak putus asa seperti ayahnya. Setelah itu Nabi Ibrahim, apakah cobaannya sudah selesai sampai di situ? Apakah ujiannya sudah selesai sampai di situ? Apakah tugasnya sudah selesai sampai di situ? Belum. Nabi Ibrahim tugasnya belum sampai di situ. Nabi Ibrahim harus mendirikan Ka'bah di kota Mekah yang tadinya tempat yang sepi, gersang, ya. Sekarang sudah banyak penduduknya dan menjadi kota yang sangat ramai.
dan dikunjungi oleh seluruh dunia ya, umat Islam di seluruh dunia. Oke, kemudian itu adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, dari sini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim. Yuk, apa saja ya? Kita harus apa? Harus bersabar dalam menghadapi cobaan, ya, ujian. Sabar ketika kita sedang bersedih, sabar juga ketika kita sedang bersenang, ya. Kita senang juga harus bersabar, ya tidak? Harus bisa mengontrol sikapnya. Berhentilah makan sebelum kau kenyang, harus bisa mengontrol. Kemudian apa lagi selain sabar, tidak bersedih ketika mendapatkan cobaan. Kemudian apa lagi? Harus ikhlas. Apa lagi? Tidak boleh putus asa. Tetap tabah. Itu adalah beberapa perilaku yang dapat kita ambil, kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Bu Erni kasih kesempatan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oke, Mas Tiaga, silahkan. Setelah mengalami cobaan tersebut, apakah tugas Nabi Ibrahim sudah selesai? Tadi sudah dijelaskan, apakah sudah selesai? Sampai di situ? Belum. Tugas Nabi Ibrahim itu belum selesai. Nabi Ibrahim harus harus berjuang kembali untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam dan mendirikan Ka'bah di kota Mekah. Begitu ya Mas Tiaga ya. Ada yang ditanyakan kembali? Oke Mas Eza silakan. Kenapa Nabi Ibrahim tidak bisa terbakar oleh api? Kenapa? Karena Bu Erni jawab, karena Nabi Ibrahim itu dilindungi dan diselamatkan oleh Allah. Itu ada pada Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Bardau wassalama. Ya, api maka dinginlah dan menjadi keselamatan untuk Ibrahim. Dan pada saat itu malaikat ketika Nabi Ibrahim dibakar, malaikat itu juga ingin membantu Nabi Ibrahim dengan cara menurunkan hujan, tetapi pertolongan Allah itu lebih cepat daripada malaikat. Begitu ya Mas Eza? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak, Bu Eri ada satu lagu tentang ulul azmi supaya teman-teman bisa menghafal tentang nama-nama Nabi dan Rasul ulul azmi serta mujizatnya. Yuk, siapa yang tahu lagu Lingkaran Kecil, Lingkaran Kecil? Oke, kita gunakan untuk ini ya, menyanyi tentang ulul azmi. Ayo kawan, kita mengenal Nabi ulul azmi. Ada 5 nama Nabi, ayo kita imani. Nabi Musa tongkatnya bisa membelah lautan. Nabi Ibrahim bisa selamat dari panasnya api. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang buta. Dan Nabi Nuh yang membuat kapal yang besar. Nabi Muhammad bisa membuat bulan terbelah, keluar air di sela jari. Al-Quran suci
kalian ingat-ingat ya tentang nama-nama nabi dan rasul ulul azmi ya teman-teman ya. Oke, untuk materi tentang ulul azmi pada hari ini sampai di sini dulu. Berarti pertemuan depan kita membahas tentang nabi siapa lagi ya? Nabi Musa dan Nabi Isa serta Nabi Muhammad. Begitu ya teman-teman. Ya, tetap semangat belajar ya. Oke, terima kasih Bu Erni sampaikan, tetap semangat dan jangan putus asa seperti Nabi Ibrahim contohkan tadi ya. Terima kasih. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.